oleh Profesor Dr. Hamka semester 6. Jadi di sini Hamka ingin Kakak itu prodi bimbingan konseling. Nah, jadi Kakak tuh pengen mempresentasikan mengenai bimbingan klasikal. Ini ada yang tahu bimbingan klasikal itu apa? Belum? Guru BK-nya masih belum pernah dijelasin. Jadi bimbingan klasikal itu kegiatan yang dilakukan oleh guru BK yang secara rutin seperti bisa seminggu sekali, bulan sekali, atau per semester. Nah, jadi di sini kakak akan membahas mengenai tanggung jawab bersama lebih dari sekedar bagi tugas. Dari judul yang ada di depan, ada yang tahu maksud dari judul ini apa? Kita akan membahas apa? Ayo bapak-bapak, berani. Ayo, bapak-bapak, ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Adi menjawab nih. Nggak ada yang mau jawab. Anak laki-laki, ini banyak orang laki-laki. Ayo. Adi. Mau paling belakang, ayo. Ini bu. Iya bu. Adi namanya bu. Apa namanya? Adi bu. Adi bu. Bentar belakang aja ya. Yang di belakang kedengeran ada suaranya ya? Sebelum masuk ke pelatihan, ini kakak akan menampilkan video. Kalau disimak nanti akan ada pertanyaan ya. Nah kan, untung aja buka HP tadi bah. Bagus, ku telepon Rama dulu nih. Halo Rama. Yuk buat tugas kelompok tuh. Ada 4 orang kita kan? Ya halo. Ya ada 4 orang kita tuh. Kumpulnya di rumah kerja. Sudah juga kabarin mereka tuh. Oke OTW. Mana yang lain nih? Kenapa kau jauh yang kulihat nih? Kasih OTW bilang Dora. Sabar aja kau dulu. Ambil kita kerjakan nih. Oh, iyalah sembarang aja aku bah. Mana orang nih ya? Nggak ada itulah kalau orang nggak ada nih ya betul. Hujan bah kalau orang tuh. Ya betul aku nih. Nah kan, sudah unggah hasil mereka nih. Besok boleh lah. Kucing kalian tuh. Kelas teleponnya. Dari video yang sudah ditampilkan, udah ada yang mengerti maksud dari video ini apa? Kita akan membahas apa? Tanggung jawab, terus kerja kelompok, terus kerjasama, terus Beda lah. inisiatif. Jadi ini bukan membahas mengenai tanggung jawab bersama, yaitu sikap atau kesadaran setiap anggota kelompok untuk tidak ada fokus pada tugasnya masing-masing. Jadi itu kalau ada tugas kelompok,
kalian tuh mengerjakannya tuh bareng-bareng, jangan bagi-bagi, nanti nggak maksimal hasilnya. Terus waktu pengerjaan juga nggak maksimal, kan ada yang males kan, nah itu. Nah, ini ada perbedaan mengenai tanggung jawab bersama dan berbagi tugas. Berbagi tugas itu hanya sebatas membagi pekerjaan kepada masing-masing anggota tanpa memastikan setiap anggota itu terlibat gitu. Jadi masing-masing aja itu kerjanya. Terus tanggung jawab bersama itu merupakan menekankan kepada keterlibatan aktif semua anggota. Jadi itu semua anggota itu harus terlibat aktif di dalam tugas kelompok itu. Kayak kalau yang video tadi kan ada yang nggak aktif, kan ada yang nggak datang, berapa orang coba? Terus yang satunya pelan karena bagaimana? Nah, di sini ada ciri-ciri tanggung jawab bersama. Yang pertama itu seluruh anggota berpartisipasi secara aktif. Maksudnya dari setiap anggota berpartisipasi secara aktif itu, jadi itu misalkan anggotanya ada 5, nah itu 5 orang itu harus aktif kerjanya, saling bertanya gitu, ada yang kesulitan enggak, dari solusinya gitu. Nah, yang kedua, terjalin komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Nah, jadi setiap anggota itu harus komunikasi, misalkan ada yang nggak datang, ada yang izin tuh harus komunikasi WA gitu atau telepon temennya, jangan sampai cari-cari. Terus yang ketiga, adanya kerjasama dan saling membantu. Yang tadi sudah dijelaskan, jadi itu semua anggota itu harus kerja bareng-bareng, jangan ada yang masing-masing, jangan ada yang apa aja nih yang bisa gitu. Berarti yang kerjain, jangan itu, jadi harus bareng-bareng. Yang keempat, tidak ada anggota yang merasa dan berbagi sendiri. Yang tadi itu ada satu anggota yang dikasih tugas ini ternyata dia nggak bisa, dan terus anggota lain nggak ada yang mau membantu. Nah itu nggak boleh, karena membebani satu orang saja di dalam kelompok itu. Nah yang kelima, setiap anggota memiliki kepedulian terhadap hasil akhir. Jadi itu setiap anggota kelompok itu harus peduli gitu sama nilai dari anggota kita gitu. Jangan ada yang karena itu juga ngaruh buat dari kita kan ujungnya. Yang keenam, tugas dapat diselesaikan tepat waktu. Nah kalau misalkan dikerjain bareng-bareng kan pasti tugasnya cepat kelar kan, nggak ada yang nggak kelewat waktunya gitu. Nah, ini ada dampak negatif. Yang pertama itu beban kerja tidak merata. Maksudnya itu kayak tadi itu ada anggota yang merasa terbebani, yaitu beban kerjanya nggak merata tuh. Nah, yang kedua untuk konflik antar anggota. Kayak tadi di video juga kan untuk konflik kan, ngata-ngatain temen yang nggak datang, terus jadi berpikir negatif. Nah itu akan muncul konflik itu di kelompok tersebut. Yang ketiga, menurunnya kualitas kerjasama. Menurunnya kualitas kerjasama itu maksudnya tuh bisa nilai, bisa ke anggotanya itu. Selanjutnya, kurangnya kekompakan dalam kelompok. Pasti kelihatan banget kan kalau kerja kelompok itu yang nggak dikerjain bareng-bareng. Ada yang telah ngumpulin, ada yang berantem, gitu kan ketahuan kan. Nah, selanjutnya timbulnya sikap tidak peduli. Dan pasti teman-teman pernah sering ada kerja kelompok kan di sekolah ini.
Ada yang pernah mengalami ya teman-teman yang nggak ada kabar? Semua teman-teman sudah sering dialami di Nah, sini ada cara membangun tanggung jawab bersama. Yang pertama itu menjalin komunikasi yang baik antara anggota. Kalau misalkan diri kita nggak bisa datang ke kerja kelompok tuh kasih tahu di grup, kan bikin grup kan. Nah yang kedua saling menghargai pendapat. Jadi itu kalau misalkan ada anggota kelompoknya yang ngasih pendapat, ngasih masukan tuh didengarin. Kalau baik ya diambil, kalau kurang cocok ya diomongin lagi gitu. Yang ketiga, melibatkan semua anggota dalam proses kerja. Jangan sampai ada yang lupa. Lalu ada memberikan bantuan kepada anggota yang mengalami kesulitan. Jadi jangan sampai kita tuh cuek atau nggak peduli sama anggota kelompoknya yang merasa kesusahan. Lalu ada menyepakati tujuan bersama. Nah, sebelum dibentuk kelompok kan pasti ada tujuan kan. Nah itu harus disepakati tujuannya apa, tujuannya biar di kelompok itu nggak ada masalah yang terjadi gitu. Lalu ada melakukan evaluasi atau refleksi bersama. Ada yang tahu maksudnya evaluasi atau refleksi bersama? Evaluasi itu apa? Itu betul. Nah, jadi itu melakukan evaluasi dan atau refleksi bersama itu seperti kalian itu membahas apa yang susah, apa yang kurang di kelompok ini itu dibahas di evaluasi di ya penerapannya itu bisa di kegiatan organisasi, kerjasama dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan interaksi dalam masyarakat. Ada lagi selain contoh di depan bisa diterapkan di mana aja kalau kerja kelompok, kerja bareng. Ayo. Apa lagi? Ya Pak. Di tempat kerja yang benar bisa jadi apa lagi? Itu makanan barang-barang gitu loh. Apa itu? Masyarakat. Masyarakat. Oh, di masyarakat. Udah. Sebelum kita masuk ke studi kasus, siapa yang mulai speaking? Tadi udah dipersiapkan ya, Pandun. Ya, udah selesai. Udah dibaca semua. Mana HP-nya? Jadi kalau HP boleh dikeluarin buat baca ini. Ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 ya. Baris 1.
ada 5 ya pertanyaannya ya. Ya boleh. Tulis ya, kerjain. Ingat apa? Kerja bah. Ayo Yang terakhir selesai nanti yang berkaitan dengan itu dulu ya.
harusnya. Baca aja, di depan sini aja. Ini jawabannya. Ini nggak mau dari satu. Didengerin ya. Ayo dibaca tulisannya langsung angkat. Kasus tentang pidana komunikasi. Kelompok tani membuat proses melalui pesan itu setelah pengkajian tugas. Tidak ada lagi komunikasi antara kota. Ketika hari pengumpulan tiba, ternyata hasil pekerjaan setiap anggota berbeda format dan ada beberapa bagian yang sama. Akibatnya tugas menjadi tidak rapi dan banyak pekerjaan berulang. Pertanyaan diskusi. Yang pertama adalah apa penyebab utama masalah tersebut? Jawabannya adalah tidak ada komunikasi antara anggota kelompok. Yang kedua, mengapa komunikasi penting dalam kerja kelompok? Jika tidak ada komunikasi, maka tidak benar agar kelompok. Apa dampak kurangnya apa dampak kurangnya koordinasi dalam kerja? Jawabannya adalah karena tidak adanya kerjasama di kelompok. Bagaimana cara kita menjaga komunikasi dalam kelompok? Apa yang harus dilakukan anggota kelompok sebelum tugas dikumpulkan? Kasih tepuk tangan ya. Boleh duduk. Karena masih ya makan. Boleh kasih. Kerjain ya. Nah, apa
Biar dua air satu bang. Boleh, nggak boleh dibawa pulang. Jauh-jauh. Apa yang mau saya? Puluh menit ya, sampai 13.30. Namanya nama lengkap. Ada pemain apa? Ini tandanya kan kayak ini. Jangan ada lagi yang pemain. Ini nih. Kemudian Kita kerja kakinya kalian. Namanya nama lengkap.
Yang udah boleh beres-beres sih, nggak boleh dulu ya. Kamu udah mau kulit? Udah. Udah ya. Oke. Baca. Boleh ya, beres-beres.
baca yang terlibat. Ya, Oke deh, sebelum kakak akhiri bimbingan satu kali ini, jadi ada quotes yaitu ada yang bisa baca? tim yang kuat terbentuk dari anggota yang mau bertanggung jawab sama. Betul? Betul. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum